Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haq adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin wa ja'alna min ladunka sultanan nasira. Ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa wa rzuqna ittiba'ah wa arana al-batila batila wa rzuqna ijtinabah. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kembali kita berjumpa di udara di gelombang 1044 AM iDream Radio Successful Muslim Family dalam program Hikmah, himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insyaallah dalam program Tarbiyatul Aulad ya. Dalam program Tarbiyatul Aulad, di mana insyaallah kita akan coba membahas ya tentang bagaimana seharusnya kita mendidik dan mengajarkan anak-anak kita agar kemudian mereka lahir, tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi yang saleh, yang insya Allah akan menjadi investasi bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita tercatat sebagai orang yang akan berbahagia ya di akhirat nanti, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sejahtera, dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam jannah ya Allah, serta dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tepi sebuah telaga yang sangat indah, di bawah sebuah pohon yang sangat rindang insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat hadirin yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, melanjutkan kajian tentang Tarbiyatul Aulad, di mana kita masih membahas tentang perasaan psikologis ya, yang ada di dalam diri manusia, dan itu kemudian diatur oleh syariat agama kita. Bahwa kita punya rasa sayang itu adalah sebuah perasaan psikologis yang memang nyata, umum dan lumrah ya di dalam diri manusia. Tapi bagaimana rasa sayang ya di dalam diri kita hadapkan kepada anak kita, nah ini yang kemudian diatur dan diarahkan oleh syariat. Karena ya disadari atau tidak, Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita bahwa pada diri anak-anak kita ya itu ada yang menjadi musuh ya, sebagaimana Allah ingatkan dalam surat Al-Ghabun ya, di dalam pada sebagian istri ya, dan juga anak-anak kita ya, anak-anakmu kata Allah, ada yang menjadi musuh ya, aduwwul lakum ya, fahdharuhum, maka berhati-hati dan berwaspadalah dengan mereka. Nah, selain rasa sayang ya, yang merupakan bagian dari psikologis ya, perasaan psikologis ya seorang manusia ya terhadap anak-anaknya. Nah, ada juga perasaan benci ya gitu ya. Perasaan benci juga bagian dari rasa atau perasaan psikologis yang ada di dalam diri manusia. Nah, terkait dengan perasaan benci ini, nah syariat juga memberikan arahan, memberikan aturan bahwa kita tidak nafikan ada anak-anak yang kemudian karena dia tidak sesuai dengan apa yang dihadapkan oleh orang tuanya, maka kemudian muncul ya perasaan benci, muncul perasaan tidak suka dari orang tua kepada anak. Nah, dahulu di zaman Rasulullah SAW, sebelum Rasulullah diutus ya, ada banyak orang-orang tua ya
Dan menjadi tradisi ketika itu, ketika mereka mengharapkan kelahiran anak-anak laki-laki, lalu kemudian ternyata yang lahir adalah anak perempuan, mereka benci dan marah. Itu disinggung di dalam Al-Quran. Ya, ada fenomena seperti itu. Dia berharap dapat anak laki-laki karena pada zaman itu anak laki-laki merupakan aset yang berharga, ya, karena memperkuat, ya, kabilah, memperkuat suku mereka. Ya, dan juga bisa membantu, ya diharapkan bisa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai gembala dan sebagainya. Sehingga kelahiran anak laki-laki begitu diharapkan, dan begitu ternyata ketika Allah memberikannya anak perempuan, maka kemudian mereka marah dan ya, muncullah satu tradisi anak-anak perempuan, bayi-bayi perempuan ketika itu kemudian dibunuh, ya, dengan cara dikubur hidup-hidup. Nah, tentu kehadiran Islam menghapuskan itu, dan ini sekaligus menjadi warning bagi kita, para orang tua, agar kemudian memberikan sikap yang sama, kasih sayang yang sama kepada semua anak-anak kita, termasuk anak perempuan. Ya, memang kalau berbicara tradisi, ya, lain padang, lain ilalang gitu, ya, lain negeri, lain tradisi, lain adat, ya. Di Arab ya dulu mungkin begitu, tapi ada sebagian wilayah negara lain, ya di Indonesia juga ada, ya, yang justru mereka mengharapkan kelahiran anak perempuan. Kalau lahir anak laki-laki mereka nggak suka, ya. Ada di Indonesia, ada yang daerah yang seperti itu. Nah, dalam hal ini Islam menekankan, ya, mengarahkan kita sebagai orang tua, apapun yang Allah berikan kepada kita, ketika kita dipercaya menjadi seorang ibu, seorang ayah, ya, dari anak-anak yang dilahirkan, ya, yang dari anak yang terlahir dari rahim, ya, istri-istri kita, maka perlakukanlah, ya, mereka, muliakanlah mereka dengan kemuliaan yang sama. Ya, maka dalam hal ini, ya, di kesempatan ini kita mengangkat tema bagaimana, ya, agama mengajarkan kita agar memuliakan anak-anak perempuan, ya, sama seperti kita memuliakan anak laki-laki. Islam dengan seruannya yang satu, ya, adil dan universal, tidak pernah membedakan cara bermuamalah, ya, cara berinteraksi tidak pernah dibedakan Islam, ya. Antara lelaki dan perempuan, jadi tidak ada istilah gender di dalam Islam, ya, jadi lelaki dan perempuan, ya, memiliki keadilan, ya, mendapatkan keadilan di dalam Islam dalam berbagai aspek dan sudut, begitu. Dan hal ini merupakan perwujudan, ya, dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat yang ke-8, Allah berfirman, "I'dilu," kata Allah, adillah kamu. Ya, huwa aqrabu littaqwa, karena bersikap adil itu dekat dengan sifat takwa. Jadi kalau begitu, ya, boleh dibilang sifat adil itu wajib. Ya, sifat adil adalah sifat yang wajib ada pada diri kita kalau kita ingin disebut sebagai orang bertakwa, ya, karena kata Allah, ya begitu, ya, berbuat adillah kamu, karena itu adalah lebih dekat kepada takwa. Maka dalam hal ini adil juga harus kita hadapkan kepada anak-anak kita. Kalau kita punya rasa sayang kepada anak laki-laki yang begitu besar, maka rasa sayang yang besar, yang sama besarnya juga kita berikan kepada anak-anak perempuan. Kalau kita begitu memuliakan anak-anak laki-laki, ya, di dalam keluarga kita, sedemikian besarnya cara kita memuliakan, maka hal yang sama, kemuliaan yang sama juga harus kita berikan kepada anak-anak yang perempuan, terlepas dari background apapun yang ada di masyarakat kita. Ya, mungkin masyarakat di sana ada satu masyarakat yang justru, ya, mengagung-agungkan, memuliakan, ya, memuji-muji, ya, keluarga-keluarga yang justru didominasi oleh anak laki-laki misalnya. Ya, bisa saja kan, ya. Atau di sebaliknya, ya, di negeri-negeri, di daerah-daerah yang justru kehadiran anak perempuan begitu dimuliakan dan dihormati dibandingkan anak laki-laki, juga kita harus bersikap adil, sama rata, karena dua-duanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan kita dapat anak laki-laki, anak perempuan, ya Allah. Maka ketika kita menerima dengan memuliakan sama dengan kemuliaan yang sama, sesungguhnya kita menghargai nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
Nah, selain itu juga ya, hal tersebut merupakan bagian dari wujud kepatuhan kita kepada perintah Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan dari hadis Nu'man bin Bishir ya radhiyallahu anhum. Rasulullah SAW bersabda, "I'dilu baina abnaikum." Bahkan kalimat ini diulang 3 kali oleh Rasulullah. I'dilu baina abnaikum, i'dilu baina abnaikum. Adillah kamu kepada anak-anak kamu semua. Diulang ya, adillah kamu kepada anak-anak kamu semua. Adillah kamu kepada anak-anak kamu semua. Maka jelas ya, ketika kita merenungkan ini, ya, ketika kita berpijak kepada apa yang diperintahkan Allah, ya i'diluhu aqrabu littaqwa, kemudian Rasulullah mengatakan i'dilu bain abnaikum, ya adillah kamu terhadap semua anak-anakmu, maka kemudian para orang tua harus menerapkan prinsip keadilan, ya, kemudian juga kesamarataan, kecintaan, interaksi, dan perlakuan kasih sayang tanpa membedakan jenis kelamin anak-anak kita, ya, baik di anak laki-laki maupun juga di anak perempuan. Karena jika didapati di dalam masyarakat Islam ada orang tua yang memperlakukan ya, anak-anak mereka berbeda berdasarkan jenis kelaminnya, ya, itu tadi ya, ada yang memuliakan anak laki-laki melebihi anak perempuan, atau sebaliknya memuliakan anak perempuan melebihi anak laki-laki. Kalau itu terjadi di dalam masyarakat Islam, mengabaikan konsep ya, perintah tadi ya, i'dilu, berbuat adillah, ya, dalam hal ini keadilan dalam memberikan rasa kasih sayang dan perhatian, maka bisa jadi ya kita akan kembali kepada lingkungan yang rusak sebagaimana rusaknya di zaman jahiliyah dulu. Maka ya, apa kita mau ya Islam yang berkembang di negara kita, di tempat kita, lalu kemudian ya karena ketidakmampuan kita berbuat adil kepada anak kita, lalu kemudian membudaya ya itu tadi ya, ketidakadilan itu ya artinya pemuliaan yang lebih kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, atau sebaliknya melebih-lebihkan anak perempuan dan merendahkan anak laki-laki, maka kita akan kembali kepada kebiasaan dan tradisi jahiliyah ya. Itu kita tidak mau ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat yang ke-58 dan ayat yang ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa. Nah, ini sebagaimana yang saya sebutkan di awal ya. Dhalla wajhuhu ya, muswadda wa huwa kadzim. Ya. Dan apabila seorang dari mereka di zaman jahiliyah itu ya, diberi kabar dengan kehadiran anak perempuan, ya, dhalla wajhuhu, tiba-tiba wajahnya jadi hitam, merah, gelap. Muswaddan ya, menjadi wajahnya menjadi gelap merah ya. Wa huwa kazim, karena kemarahan. Saking marahnya mukanya sampai jadi hitam. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih. Lalu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ia menyembunyikan dirinya di orang banyak karena merasa malu begitu, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Ayumsikuhu ala hunin am yadusuhu fit turab ala sa'ama yahkumun ya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan atau akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Nah, jadi kalaulah tradisi ya, yang melanggar konsep keadilan di dalam Islam menyikapi anak laki dan perempuan, ketika kebiasaan begitu ya itu ada lalu kemudian dipelihara dan kemudian dikembangkan, nah maka tidak kita pungkiri bisa jadi ya kebiasaan-kebiasaan itu kemudian akan menyebabkan apa yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Akan ada orang yang kemudian merasa terhina ketika dia mendapati yang dilahirkan oleh istri anak perempuan. Ketika anak laki-laki begitu diagung-agungkan, dia dialu-alukan ya.
diharap-harapkan kelahirannya, tahu kemudian dapat anak perempuan, itu yang disebut dengan kecewa berat ya. Dari harapan yang besar lalu kemudian ternyata tidak dapat. Maka yang terjadi tidak mustahil kalau itu dibiarkan berkembang di dalam masyarakat, ya, tidak kita cut, tidak kita tidak kita kembalikan kepada ajaran Allah, maka akan muncul tradisi dan kebiasaan seperti dulu di masyarakat jahiliyah, ya, di mana mereka ya karena saking merasa terhinanya ya, atas kelahiran anak perempuan di lingkungan keluarganya, maka kemudian ya, dia kubur anak itu hidup-hidup. Ya, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi kepada kita dan generasi di bawah kita. Jadi cukuplah itu terjadi di zaman ketika Rasulullah SAW diutus. Ya. Ketika Islam sudah diterima ya, di seluruh jazirah Arab, maka tradisi itu tidak ada lagi, tidak boleh ada lagi. Bahkan Rasulullah SAW seringkali mengingatkan sahabat ketika sahabat sudah melenceng ya, dari ajaran Islam. Maka Rasulullah mengatakan, apakah kalian mau kembali kepada tradisi jahiliyah kalian? Gitu. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Oleh karena itu sahabat yang dirahmati Allah, sebaik apapun persepsi kita terhadap anak laki-laki, tetap anak perempuan juga memiliki keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau kita mau berbicara tawakal kepada Allah, ya, kalaupun kita berharap yang lahir adalah anak laki-laki, ternyata diberi juga anak perempuan, itu yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, karena target kita kan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya, kita minta kebaikan di dunia dan yang paling besar kita minta kebaikan di akhirat. Nah, itu yang kita minta. Kalau misalnya itu adalah doa doa pamungkas kita kepada Allah gitu, maka disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya dengan menentukan ya, apa yang terbaik untuk kita, termasuklah ketika kita berharap dapat anak perempuan, dapat anak laki-laki, ternyata yang lahir anak perempuan. Itu juga yang dirasakan oleh Sayyidah Hanah binti Fakudah, ya, istri Imran, bunda dari Sayyidah Maryam, ya, nenek dari Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya, beliau berharap dapat anak laki-laki, tapi yang ternyata lahir anak perempuan. Apa beliau marah? Tidak, beliau syukuri. Ya, bahkan kasih sayang dan perhatian yang sama beliau limpahkan. Bahkan janji yang sama juga tidak diabaikan. Dulu dia janji kalau dapat anak laki-laki akan diserahkan ke Baitul Maqdis ketika itu. Maka ketika lahirnya anak perempuan, dia diserahkan juga. Itu prinsip keadilan, ya, perasaan yang sama besar yang ada dalam diri Sayyidah Hanah binti Fakudah, itu istrinya Imran, kepada putrinya. Ya. Dilaporkan kepada Allah, Rabbi inni wada'tuhal unsa walaysal unsa walaysal dzakaru kal unsa, kan. Ya Allah, yang saya lahirkan ternyata anak perempuan, ya. Dan anak laki-laki itu enggak sama dengan anak perempuan. Tapi tetap ya beliau serahkan ke Baitul Maqdis sebagaimana nazarnya, karena dia tahu ini yang Allah berikan, ini yang terbaik, dan ternyata betul. Dari lahir Sayyidah Maryam ini, ya, sosok wanita mulia, ya, ternyata dia itu menjadi pribadi yang mulia, ya, pada masanya, disebut sebagai Nisaul Alamin, ya, perempuan semesta, ya. Lalu kemudian dari rahimnya Allah jadikan sosok yang mulia, yaitu Nabi Allah Isa alaihissalam. Apa pangkalnya? Keadilan, ya, di dalam memberikan kasih sayang. Bahkan boleh dikatakan itu lahir dari sikap memuliakan anak perempuan. Memuliakan anak perempuan yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Lahirlah kemudian cucu yang menjadi seorang nabi, dan menjadi nabi yang diperbincangkan, ya, pada masanya ketika itu. Dan bahkan Nabi Allah Isa, salah satu keutamaan Nabi Allah Isa alaihissalam, bahwa beliau tidak wafat melainkan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita umat Islam meyakini beliau akan turun kembali ke alam dunia ini untuk berperang melawan Dajjal, gitu, ya. Ya, bahkan katanya, ya, ada yang mengatakan sudah disiapkan, ya, kuburannya di samping kuburan Rasulullah SAW.
Ada satu space katanya di makam Rasulullah itu disediakan untuk nanti seandainya Nabi Allah Aisyah turun lalu dia wafat akan dimakamkan di sana. Nah, sahabat hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kemudian kita harus memuliakan anak perempuan, bersikap adil antara anak laki-laki dan anak perempuan? Ya. Karena itu tadi ya, sebab yang lain bisa dikembalikan kepada lemahnya iman atau lunturnya keyakinan karena keadaan mereka yang tidak ridho dengan berkah Allah kepada mereka berupa kelahiran anak perempuan. Ya. Jadi kalau kita tidak ridho sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-58 hingga ayat yang ke-59, kita tidak memuliakan kelahiran anak perempuan ya, dalam keluarga kita karena kita mengharapkan kehadiran anak laki-laki begitu. Ya, itu akan mengembalikan kita kepada tradisi jahiliyah, dan itu merupakan satu bentuk penolakan kita atas berkah yang Allah berikan. Nah, ini babnya bab keyakinan gitu ya. Sebagai seorang muslim harusnya kan kita yakin dan ridho atas segala pemberian yang Allah berikan. Kita punya anak misalnya ini misalnya kita berbicara bagaimana seharusnya sikap yang patut ya dan wajar dan yang seharusnya bahkan. Kita punya anak, kita sudah siapkan hadiah-hadiah untuk anak-anak kita. Lalu kemudian kita bagikan kepada anak-anak kita ini. Lalu kemudian ada anak yang protes dengan hadiah yang dikasih, padahal kita sudah tahu nih, oh dia ini umurnya segini lagi perlu ini gitu ya. Lalu kemudian sengaja kita siapkan, kita luangkan waktu ya untuk membelikan hadiah itu, begitu sampai ke tangannya dia lempar. Apaan nih? Bagaimana perasaan kita? Apakah tidak sedemikian kita hadapkan kepada Allah ketika kemudian kita menolak, ya, kecewa, marah, ya, sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl tadi, ketika ternyata menerima kenyataan anak yang kita harapkan lahir tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita maunya anak laki-laki, ternyata lahir anak perempuan, sehingga kemudian kita tidak mau memuliakan anak perempuan. Ini babnya bab iman. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ya. Surah yang ke-42 ayat yang ke-49 hingga ayat yang ke-50. Lillahi mulkus samawati wal ardh yakhluqu man yasha yahabu liman yasha inasa wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukurana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia memberikan anak-anak laki-laki kepada siapa yang dikehendakinya. Atau dia menganugerahkan kedua jenis ya, laki-laki dan perempuan, kembar maksudnya, kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menjadikan mandul siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha kuasa. Jadi kehadiran anak perempuan di tengah-tengah keluarga kita dalam proses kelahiran begitu, itu bagian dari dasarnya adalah kemahapengetahuan Allah dan kemahakuasaan Allah. Jadi Allah tahu yang terbaik buat kita. Itu yang kita dibantah ya, dengan cara itu tadi ya, merasa kecewa, tidak mau memuliakan anak perempuan, bahkan membanding-bandingkan ya anak laki-laki dengan anak perempuan. Kamu nih ya. Ini terjadi loh sahabat hadirin di bagian negeri lain ya, kalau nggak salah di Pakistan, kemudian sebagian lagi ke sana dikit ya, India, negara-negara Muslim ya yang berbatasan dengan India. Kecintaan kepada anak laki-laki begitu besar, dan ketika mereka punya anak perempuan dan mereka kemudian bersikap berbeda ya, tradisi di masyarakat itu kemudian membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Yang terjadi adalah kemudian banyak anak perempuan yang merasa tidak sepatutnya dia dilahirkan sebagai perempuan. Dan ini menjadi sorotan ya di PBB ya, bahkan menjadi isu global di mana kesetaraan antara laki dan perempuan dipersoalkan. Dan yang sedihnya itu ya terjadi di negara-negara Muslim. Ada yang terjadi di negara-negara Muslim.
Sehingga kemudian ada beberapa kasus ya, saya lihat tayangan ini juga diangkat. Anak-anak perempuan ini kemudian mereka mengubah penampilannya menjadi anak laki-laki agar mereka tidak dibully, agar mereka dimuliakan dan dihormati oleh lingkungannya. Karena auzubillah. Kasihan. Bahkan ada di Mesir ya. Dan ini sempat akhirnya di blow up oleh negara gitu. Seorang wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya, lalu kemudian dia bingung ya setelah datang ke saudara-saudaranya untuk membantu dirinya menghidupi anak hasil pernikahannya dengan suaminya, nggak ada yang mau. Sementara ya kebiasaan adat budaya yang tumbuh di masyarakat kita itu tadi ya bias gender, lebih mengedepankan laki-laki daripada perempuan, sehingga akhirnya kemudian si ibu ini ya, dia mengubah penampilannya menjadi laki-laki untuk sekedar bisa datang ke pasar, berdagang, bekerja ya, jadi tukang semir sepatu, ngangkat barang. Karena kalau dia berpenampilan perempuan nggak ada yang mau terima dia bekerja. Padahal dia butuh pekerjaan untuk menghidupi anaknya. Mau nikah lagi nggak ada yang mau sama dia. Nah itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu kemudian disinilah ya seharusnya kita bersikap adil dan menghilangkan kebiasaan itu. Laki-laki, perempuan ya, yang Allah berikan kepada kita sama mulianya, sama-sama kita muliakan. Terlebih ya nanti ada bab di mana justru ketika kita punya anak perempuan ada keistimewaan yang Allah berikan ya kepada orang tua yang kemudian mau dengan lapang dada ya, membesarkan anak perempuan. Jadi itu semua kehendak Allah. Kalau Allah mau nggak kita manusia ini ya perempuan yaitu sebuah istri kita tidak bisa melahirkan, bisa. Kalau Allah mau dia dikasih anak laki-laki, lahir anak laki-laki. Kalau Allah mau dia akan melahirkan anak perempuan. Atau kalau Allah menghendaki jadi anak kembar, itu semuanya kehendak Allah. Maka demikian halnya ketika kita ya berharap kelahiran anak laki-laki ternyata adalah anak perempuan, itu bagian dari kehendak Allah yang tidak bisa kita bantah. Dikisahkan ada seorang pemimpin yang dipanggil Abu Hamzah. Ia menikahi seorang wanita yang sangat berharap mendapatkan keturunan laki-laki darinya, dari Abu Hamzah ini. Ternyata istrinya melahirkan anak perempuan. Kemudian ia pergi meninggalkan istrinya menuju rumah yang lain yang bukan rumahnya. Setelah berlalu setahun, wanita itu kemudian terlihat mendendangkan beberapa syair. Mengapa Abu Hamzah tidak datang kepada kita? Tinggal di dalam rumah yang bukan rumah kita. Marah karena kita tidak melahirkan anak laki-laki. Demi Allah itu bukan kuasa kami. Kita hanya mengambil apa yang telah diberikan kepada kami. Kemudian bergegaslah sang suami itu, ya, maksudnya Abu Hamzah, ya, ke rumahnya setelah menerima pelajaran berharga dari istrinya tentang keimanan, keridhaan dan tetap yakin. Kemudian ia cium kening istrinya dan anak perempuannya itu. Ia ridha apa yang telah menjadi pemberian Allah yang telah ditentukan untuknya. Nah, jadi sampai pun ada kisah seperti itu. Dan memang ya fenomena itu ya, di beberapa bagian dunia ya, yang bahkan itu merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam masih terjadi. Nah, Rasulullah SAW dalam hal ini juga menjadi pelajaran ya, ketika katakanlah ya, kita tahu nih bahwa suami kita berharap punya anak laki-laki gitu ya, lalu kemudian ternyata yang lahir anak perempuan, maka istri jangan tinggal diam. Ingatkan suami akan keimanan ini, bahwa apa yang dilahirkannya bukan atas kehendak dirinya, bukan atas pula kehendak dia sebagai suami, itu murni semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya suami kemudian tidak terjebak kepada kekecewaan yang mendalam. Nah, Rasulullah SAW mencabut akar-akar kejahiliahan. Ya, dalam hal ini adalah membedakan anak laki dan perempuan, bahkan auzubillah menghinakan, merendahkan anak-anak wanita. Ya, ini kan bagian dari kejahiliahan. Ya.
yang disebut sebagai diskriminasi gitu ya antara anak perempuan dan anak laki-laki. Nah, dan Rasulullah juga memerintahkan kepada orang-orang tua, ya, para orang tua dan para pendidik ya, untuk berbuat baik kepada wanita, menjaga mereka dan menegakkan urusan mereka supaya mereka masuk jannah, masuk ke dalam surga ya Allah, ya, dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga kemudian ya di tangan para orang tua, di tangan para pendidik ya, para asatid, para asatizah ya, para alim, para ulama ya, di tangan mereka lah kemudian ya pendidikan anak-anak wanita ini bisa terrealisasi dengan baik sesuai dengan keridhaan Allah dan perintah Islam. Itu yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW. Karena pada prakteknya ya, Rasulullah SAW juga dianugerahkan anak perempuan ya, lebih banyak daripada anak laki-laki. Rasulullah hanya diberi anak laki-laki 3, selebihnya yang 5 itu perempuan ya, Sayyidah Fatimah ya, Sayyidah Ummu Kulsum, Sayyidah Ruqayyah, Sayyidah Zainab, satu lagi 4 ya, 4-nya adalah perempuan, 3-nya laki-laki, itu pun wafat ketika mereka masih kecil. Jadi Rasulullah tahu betul, sehingga kemudian ini menjadi pesan tersendiri bagi kita bagaimana Rasulullah SAW ya begitu memuliakan ya, sama memuliakannya anak-anak perempuan ya, seperti mana ia memuliakan anak laki-laki. Dan inilah beberapa arahan dari Nabi SAW ya. Ada 3 yang diarahkan oleh Rasulullah SAW terkait dengan bagaimana kita harus memuliakan anak-anak perempuan. Yang pertama ya, Imam Muslim ya, rahimahullahu taala meriwayatkan bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini ketika kita berbicara apa bukti bahwa Rasulullah SAW begitu memuliakan anak perempuan dan mengarahkan kita untuk memuliakan anak perempuan di tengah katakanlah harapan kita lahir anak laki-laki gitu. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ala jaritaini hatta tablugha ja yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu," kata Sayyidina Anas bin Malik ya. Nah, siapa yang memelihara ya man 'ala jaritaini ya, siapa yang memelihara 2 anak wanita ya, 2 anak dia punya anak 2 perempuan gitu. Lalu kemudian dia jaga, dia rawat ya, dengan sebaik-baiknya sampai keduanya dewasa ya, hatta tablugha, sampai keduanya dewasa, dijaga hajatnya, dijaga hidupnya, sampai dihantarkannya kepada pelaminan dapat jodoh yang baik begitu ya, suami yang saleh misalnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini. Nanti pada hari kiamat ya, jarak aku dengan orang itu ya, orang yang memuliakan anak perempuan, 2 anak perempuan yang dianugerahkan. Biasanya kan orang idealnya gitu ya. Katakanlah anak pertama perempuan, saya begitu ya, saya diberikan Allah anak pertama perempuan, alhamdulillah ya Allah, terima kasih, apapun saya terima. Biasanya yang kedua pengennya anak laki-laki supaya balance gitu. Tapi ternyata yang kedua meleset, perempuan juga. Sementara kuota sudah habis ya, tanya ke istri, gimana mah mau nambah yang ketiga? Enggak, wah misalnya gitu ya. Udah enggak kuat nih, disesar dua-duanya misalnya gitu. Kuota sudah habis. Ternyata yang lahir anak perempuan juga. Nah, dalam kondisi ini, nah ini lebih tepat lagi ketika hadis ini kemudian kita pahami. Ya, ketika kita menerimanya itu dengan keridhaan, kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian kita besarkan sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah ya. Pendidikannya kita jaga, makan minumnya kita jaga, kehormatan diri mereka kita jaga, pakaian mereka kita jaga, kita beri pakaian yang terbaik untuk mereka dalam artian menutup auratnya begitu. Lalu kemudian kita carikan dia suami yang saleh ya, orang-orang lelaki yang baik untuk dirinya. Nah, ini jadi modal. Modal apa? Modal untuk dekat dengan Rasulullah nanti di hari kiamat. Hari kiamat loh, ini bukan bab cerita masuk surga. Belum masuk surga Rasulullah kemudian sudah dekat dengan orang-orang ini.
Jadi aku dengan dia nanti seperti dua jari ini. Begini kata Rasulullah. Begini. Dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ya, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya bahwa Uqbah bin Amr al-Juhani berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memiliki 3 anak perempuan, kalau tadi 2, ini lebih hebat lagi nih, 3 ya. Siapa yang memiliki 3 anak perempuan kemudian dia bersabar mengasuhnya, memberinya makan, memberinya pakaian, ya, dari hartanya, anak perempuan tadi akan menjadi penghalangnya dari api neraka. Nah, ini tentu dalam konteks bukan dalam konteks orang kafir ya. Itu tentu ini konteksnya muslim gitu ya. Ya, walaupun katakanlah ya anaknya soleha, ustazah gitu ya, ulama ya, punya suami ulama, soleha lah pokoknya. Kalau ternyata orang tuanya kemudian murtad, kafir dan sebagainya, tetap ya tidak bisa dihalangi masuk ke dalam neraka. Ini dalam konteks orang tua yang masih seakidah dengan anaknya. Ya. Maka di sini terlihat betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala besar kepada orang yang kemudian karena ya, keimanannya kepada Allah menerima kehadiran anak perempuan, memuliakan mereka, bahkan merawatnya hingga dewasa dan mencarikannya jodoh terbaik baginya. Sampai-sampai kata Rasulullah, ya, anak perempuan ini yang solehah ini ya, yang dia besarkan dengan kasih sayang ini akan menjadi penghalang antara dirinya dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang enggak mau gitu ya? Nah, tentu kita ingin. Nah, diriwayatkan juga yang ketiga, diriwayatkan dari Al-Humaydi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum bahwa Nabi SAW bersabda, man kana lahu salasatu banat, man kana lahu salasu banat, siapa di antara kalian ya, siapapun lah gitu ya, yang tentu konteksnya muslim ini ya, yang punya anak perempuan ya, man kana lahu salasu banat ya, siapa yang punya 3 anak perempuan, au salasu akhawat, atau dia punya 3 saudara perempuan. Jadi kalau gitu berempat, 4 bersaudara, 1 laki-laki, 3 perempuan. Nah ini situasinya ya. Situasi pertama punya anak 3 perempuan semua. Ya. Lalu atau punya anak 6, 3 perempuan. Punya anak 5, 3 perempuan, punya anak 4, 3 perempuan. Pokoknya jumlah anak perempuannya 3. Au salasu akhwat, atau posisinya dia punya 3 saudara perempuan, baik kakak ataupun adik lah begitu ya. Au bintani ya, atau dia punya 2 anak perempuan ya. Situasinya nih ya, disebutkan Rasulullah, man kana lahu salasu banat au salasu akhwatin au bintani au ukhtani ya. Atau dia punya 2 saudara perempuan, bisa 3, bisa 2 lah begitu ya. Fa ahsana suhbatahunna, lalu kemudian dia perbaiki pergaulan dengan mereka, artinya ya seperti tadi ya, dimuliakan anak perempuannya ini atau dimuliakan saudara perempuannya ini. Punya kakak perempuan, punya adik perempuan, dimuliakan dua-duanya ya. Jaga hajatnya sampai mereka dewasa, dijaga keperluannya, bergaul lah ya. Kalau kita mungkin ketika masih kecil-kecil ya punya saudara perempuan, adik atau kakak, lalu kemudian dari mulai kita mengerti ya sampai kita dewasa, kita jaga, kita sayang sama kakak adik kita yang perempuan ini, saudara-saudara kita yang perempuan ini, baik yang jumlahnya 3 ataupun jumlahnya 2 ya. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, wattaqallah fihinna, lalu kemudian dia bertakwa dalam urusan itu, artinya landasannya adalah sabar dan takwa ya, takwa kepada Allah. Maka kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, pasti masuk dalam surganya Allah. Maka dia akan masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehadiran anak perempuan, kehadiran saudara kita yang perempuan di dalam keluarga kita,
ketika itu disikapi dengan sabar dan takwa, dalam sabar dalam konteks tadi ya, bahwa misalnya ayahnya, ya, kita sebagai ayah ingin dapatkan anak laki-laki atau adalah anak laki-laki, ternyata anak perempuan semua. Nah, ketika ini kita munculkan kesabaran, lalu kemudian diiringi dengan ketakwaan dan perlakuan ya, memuliakan mereka sebagaimana kita memuliakan harapan kita, maka kemudian kata Rasulullah SAW, dakhalal jannah, bisa dipastikan masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka selayaknya bagi para pendidik ya, dan juga kita para orang tua ya, untuk mengambil arahan-arahan dari Nabi ya, yang 3 tadi itu, dan berupaya ya, sekuat tenaga bagi kita untuk kemudian mengamalkannya dengan memuliakan ya, mempergauli dengan sebaik-baiknya anak-anak kita atau juga mungkin saudara-saudara perempuan kita. Dan hal itu merupakan bagian dari upaya kita merealisasikan keadilan ya, dan kesetaraan ya, di antara anak laki-laki dan perempuan. Dan hendaklah kemudian kita bergegas ya, menuju kepada jannahnya Allah yang luas seluas langit dan bumi, yang dijanjikan untuk orang-orang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Salah satu cirinya adalah bersikap adil dalam hal memperlakukan anak-anaknya. Bahkan lebih dari itu, dia memuliakan anak-anak perempuannya, menjaganya dengan sebaik-baiknya, sampailah kemudian dia bertemu dengan jodohnya gitu ya. Bertemu dengan calon suaminya, bahkan kita yang mencarikannya yang terbaik baginya. Maka ini sudah menjadi modal besar, modal utama kita untuk mendapatkan keridhaan Allah, masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala, dan dijauhkan dari siksa api neraka. Mudah-mudahan ya sahabat iDream yang dirahmati Allah, sekiranya ada di antara kita, di antara sahabat iDream ya, yang berada dalam kondisi ini ya, begitu berharap punya anak laki-laki tapi ternyata yang lahir adalah anak perempuan lagi, terima itu sebagai qadarullah ya, sebagai ketetapan Allah, lalu kemudian diiringi dengan sikap ya, perbaikan, artinya tetap ya bergaul, menyayangi, memberikan yang terbaik kepada anak-anak perempuan kita, memuliakan mereka, maka insya Allah itu akan menjadi modal bagi kita untuk masuk ke dalam jannahnya Allah. Dan kalaupun ada yang berdoa sudah lama pengen punya anak, maka sisipkanlah perasaan di dalam kalbu kita, apapun ya Allah yang Kau berikan anak laki dan perempuan, saya akan menyayanginya. Kadang kan ada orang, ya Allah kasih saya anak laki-laki, ini Allah itu maha mengetahui kan. Nanti kalau dikasih anak perempuan jadi zalim dia nanti, maka nggak dikasih. Nah doanya ya udah ya netral aja, ya Allah apapun anak yang Kau berikan. Dan kita harus sadar ya ketika meminta itu, sadar dalam arti memang betul bahwa kita akan benar-benar memuliakan, menghormati, menyayangi, mempergauli dengan baik anak-anak perempuan kita. Dan saya ucapkan selamat ya bagi Anda yang punya anak perempuan 2, 3, apalagi 4 ya, dan kemudian diurus dengan sebaik-baiknya, disekolahkan dengan sebaik-baiknya, dijaga kehormatannya ya, dimuliakan kehidupannya. Itu adalah sebuah kemuliaan yang akan membawa Anda kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah itu semata-mata lahir dari kealfan dan kehilapan saya pribadi. Saya Bikenji pamit undur. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.